Kita ke informasi lain, pemirsa. Siswa sekolah dasar di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara harus bertaruh nyawa saat pergi dan pulang sekolah. Akses jalan yang terbatas membuat mereka terpaksa melewati aliran sungai berarus deras. Jangan cepat. Sebuah video memperlihatkan kondisi para siswa dan guru harus melewati sungai berarus deras sambil berenang yang hanya dibantu dengan sutas tali terikat dari kedua tepi sungai viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Desa Simaningkir, Kecamatan Dolok Sigompulong, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan kondisi seperti ini sudah terjadi puluhan tahun karena desa mereka memiliki infrastruktur jalan yang buruk dan tak ada jembatan. Dari sekolah nggak bisa lewat karena sungainya besar, hujan, mohon dukungannya ya untuk bikin jembatan. Ironisnya, harapan warga untuk mendapatkan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai ternyata harus pupus lantaran Pemprov Sumatera Utara membatalkan proyek pembangunan jalan di wilayah ini lantaran masih jadi sorotan hukum pasca OTT KPK kasus suap yang melibatkan mantan Kadis PU Topan Ginting. Menjawab keresahan warga, Pemkab Padang Lawas Utara langsung bertindak membangun jembatan sementara dari Batang Kelapa. Jembatan Batang Kelapa hanya bersifat darurat karena pihaknya akan menyiapkan jembatan permanen pada tahap selanjutnya. Pemkab juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas, terutama bagi para siswa yang berjuang menuntut ilmu. Akan membangun titik atau ramping lah istilahnya. Jangan sampai anak kita menjadi korban, karena ada katanya ladang kebun, ladang bidang, ada anak warga kita yang kerja di situ sekitar berapa orang memang bersekolah ke Simaningkir. Berapa orang pun mau 3 orang itu tetap harus kita jaga keselamatannya. Sebelumnya, tidak adanya jembatan membuat para siswa bertaruh nyawa mengarungi sungai berarus deras akibat diguyur hujan. Meski dibantu warga, namun aksi siswa menyeberang sungai bisa saja membahayakan. Pihak sekolah dan masyarakat pun berharap pemerintah membangun jembatan yang layak. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, di antaranya ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Ia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita akan bersama dengan baik. Salam audio, salam. Pertemuan PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja
dan Belanda mengembalikan 30.000 artefak, 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Kita ke informasi lain, pemirsa. Indonesia-Belanda kembali mempererat hubungan diplomatik bilateral. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda, Raja Willem sepakat mengembalikan artefak Jawa bersejarah. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan penting bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch di Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan para pemimpin dua negara ini, mereka berkomitmen mempererat hubungan diplomatik bilateral. Raja dan Ratu sepakat akan mengembalikan 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Nantinya pengembalian benda bersejarah ini akan ditindaklanjuti Menteri Kebudayaan. Pemirsa, kreator konten yang juga sebagai CEO Malaka Project Ferry Irwandi dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh Hera Enika Lubis. Ferry dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X @HeraLubs atau Miss Tweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun. Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan 2 pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.